Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Lintas Kita. Hari ini saya ingin membahas sebuah situasi yang sangat sensitif. Ini bukan sekedar berita biasa. Ini bukan sekedar isu serangan atau pernyataan politik. Ini adalah kombinasi dari military planning, regime change, dan permainan kekuatan besar di kawasan. Hari ini, saya akan menggabungkan dua tema penting menjadi satu gambaran utuh, supaya kita benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi dan kemana arah situasi ini ke depan. Teman-teman, kita mulai dari berita yang paling besar. Menurut laporan New York Times, Benjamin Netanyahu dikabarkan menelpon langsung Donald Trump. Dan dalam panggilan itu, Netanyahu mengatakan, jangan lakukan serangan ke Iran sekarang. Bayangkan ini adalah Netanyahu yang beberapa hari lalu menekan Trump habis-habisan, marah, mengeluh, tantrum, mempertanyakan kenapa serangan ke Iran ditunda. Namun sekarang, orang yang sama meminta Trump untuk menahan serangan. Bahkan alasannya sangat jelas. Kami khawatir kota-kota kami akan dihancurkan. Iran akan melakukan serangan balasan yang sangat berbahaya. Teman-teman, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah Israel baru sekarang tahu kemampuan teknologi Iran? Apakah Israel baru tahu dan sadar seberapa jauh Iran bisa menyerang? Kalau tidak, lalu apa yang berubah secara tiba-tiba sampai nada Netanyahu berbalik total? Teman-teman, pasukan Israel saat ini berada dalam kondisi high alert. Rumah sakit dalam kondisi high alert, shelter dibuka, skenario darurat telah disiapkan. Namun di saat yang sama, Netanyahu berkata, tolong jangan dulu. Artinya apa? Artinya di menit-menit terakhir muncul risiko besar yang tidak bisa mereka terima. Dan risiko ini bukan sekedar risiko politik belaka. Ini adalah risiko teknikal dan operasional. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Pada serangan sebelumnya, Israel berusaha melumpuhkan sistem Iran. Radar, komunikasi, air defense, dan tujuannya satu. Ketika serangan datang, Iran dalam kondisi buta. Namun kali ini, klaim yang muncul adalah sistem itu tidak berhasil dilumpuhkan. Dan teman-teman, ini adalah titik krusial. Jika defense system Iran masih aktif, maka seluruh rencana serangan menjadi sangat berisiko. Karena skenario-nya berubah. Jet Amerika masuk, kemudian terdeteksi radar, dan air defense Iran aktif, maka intersepsi terjadi. Dan jika salah satu jet saja jatuh, maka ini bukan lagi serangan terbatas. Ini adalah eskalasi penuh. Inilah ketakutan terbesar Israel. Jika serangan gagal, Iran akan melakukan retaliation total. Teman-teman, saya jelaskan satu prinsip dasar militer. Sebuah rencana serangan disiapkan selama berbulan-bulan, bukan dalam hitungan jam, bukan hitungan hari. Aset dipindahkan, rute ditentukan, dan waktu disinkronkan. Tidak ada militer serius yang menerbangkan jet lalu berkata di detik terakhir, putar balik. Hal ini hanya akan terjadi jika muncul variabel besar baru atau intelligent assessment yang menyatakan risikonya terlalu besar. Banyak yang mengatakan Saudi menolak, Qatar menolak, Oman menolak, Kuwait menolak. Itu bisa saja benar. Tapi mari kita jujur, apakah Israel biasanya mendengarkan negara lain? Realitanya, Israel bergerak berdasarkan kalkulasinya sendiri. Karena itu saya ulangi, faktor utama adalah Iran tidak kehilangan kemampuan pertahanannya. Teman-teman, ada satu detail yang menarik. Starlink milik Elon Musk sempat aktif di Iran. Video protes menyebar, data mengalir, lalu tiba-tiba Starlink down. Arus informasi berhenti. Narasi yang dibangun adalah Iran berhasil mengontrol information warfare. Dan ketika destabilitas internal bisa dikendalikan, operasi regime change kehilangan fondasi pentingnya. Sekarang perhatikan ini baik-baik.
Iran memberi pesan ke Saudi Arabia, Qatar, Oman, dan Kuwait. Isinya sederhana, kami tidak ingin berperang dengan kalian. Tapi jika military base kalian digunakan untuk menyerang kami akan menyerang wilayah kalian. Ini adalah deterrence murni. Rudal kami tidak peduli jet itu milik Amerika atau Saudi. Jika basisnya di Saudi, maka Saudi berisiko. Karena itu, negara-negara Teluk berkata, jangan libatkan basis kami. Tema pertama juga menyinggung faktor ekonomi. Jika terjadi perubahan rezim di Iran dan minyak Iran masuk ke pasar bebas, harga minyak dunia bisa turun ke 35 hingga 40 dolar per barel. Ini akan berdampak besar. Negara Teluk kehilangan pendapatan, produsen minyak AS tertekan, struktur ekonomi global berubah. Perang selalu punya dimensi ekonomis. Ini bukan teori baru. Klaim lain yang muncul, jaringan besar Mossad di Iran berhasil dibongkar. Ini penting, karena perubahan rezim bukan hanya soal bom, tapi juga infiltrasi dan sabotase jaringan. Jika jaringan itu gagal, operasi di darat akan runtuh. Sekarang kita masuk ke tema kedua. Narasinya jelas, Iran mematahkan gengsi Trump, dan akibatnya Trump memanggil Navy. Rencana awal Amerika adalah F-35 dan F-16 lepas landas dari basis Arab, masuk ke wilayah Iran, serang, lalu keluar. Namun, kesiapan Iran membuat rencana ini goyah. Teman-teman, USS Abraham Lincoln telah dipindahkan dari Laut Cina Selatan ke arah Timur Tengah. Dan ini penting, kapal ini butuh sekitar 7 hari untuk sampai. Artinya, serangan cepat tertunda. Banyak yang menyebut ini kemenangan awal Iran. Selain Abraham Lincoln, pergerakan USS Theodore Roosevelt dan USS George W. Bush juga terpantau. Belum jelas arahnya kemana, tapi sinyalnya jelas. Amerika sedang mengatur ulang posturnya. Amerika punya destroyer dan Tomahawk missiles di kawasan. Namun, Iran merespons dengan kapal perang, submarine, sea mines di Teluk Persia. Ini adalah strategi area denial. Jika serangan terbatas terjadi, Iran bisa membalas ke 8 basis utama. Pertanyaannya, apakah air defense mereka cukup? Israel sendiri dikabarkan stok pertahanannya menipis pasca konflik sebelumnya. Inilah mengapa Netanyahu gelisah. Trump berkata, "Help is on its way." Namun 48 jam berlalu tanpa aksi nyata. Pernyataan ini lebih terasa sebagai psychological pressure. Teman-teman, pemindahan kapal induk bukan simbol kosong. Ini adalah force projection. Bisa berarti deterrence atau persiapan konflik panjang. Keduanya sama-sama serius dan berbahaya. Mari kita rangkum. Netanyahu minta serangan ditahan. Iran siap membalas keras. Air defense Iran tetap aktif. Negara Teluk menolak dijadikan basis oleh Amerika. Rencana cepat Amerika Serikat gagal. Kapal induk digeser dan timeline berubah. Teman-teman, bahaya terbesar saat ini adalah miskalkulasi. Satu jet jatuh, satu basis kena, satu keputusan salah, maka eskalasi bisa terjadi. Kesimpulannya sederhana. Rencana serangan cepat sedang goyah. Israel memberi sinyal bahaya. Iran dalam mode deterrence. Amerika mengatur ulang kekuatan. 48 sampai 72 jam ke depan akan sangat menentukan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semua informasi yang saya sampaikan berasal dari sumber-sumber otentik di internet. Untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang dunia internasional, silakan subscribe channel kami, Lintas Kita. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen.